Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum algoritma struktur data dengan dosen mengampu Bu Sri Rezeki Chandra Nursari. Dengan saya sendiri, Dina Kamelia Putri dengan NPM 4524210028. Hari ini tugas besar saya adalah SI penjualan toko sembako dengan inputan. Materinya itu ada struktur, pointer, lalu stack array, lalu heap sort dengan pengurutan secara ascending, lalu ada bit research dan binary tree dengan menggunakan pengurutan post order. Lalu pada awal program yang pastinya itu ada pendeklarasian library, ada IOStream, IOManic, string, dan using namespace std. Lalu di sini penggunaan struktur saya yaitu struktur untuk data barangnya itu ada struk barang dengan variabel kode, nama, harga, stok, dan pointer. Di sini pointernya itu ada di pointer barang. Pointer next ini digunakan untuk membentuk linked list supaya bisa digunakan di transaksi. Terus, lalu ada stack array untuk riwayat aksi admin. Di sini ada pendeklarasian konstanta integer. Next stack-nya itu sama dengan stack-nya itu sama dengan 100, lalu ada variable stack dalam kurungnya, ada stack array-nya. Lalu ada variabel di top dan function push-nya. Function push stack-nya, terus di sini ada function untuk menampilkan riwayat aksi dari admin tersebut. Kalau misalkan topnya sama dengan min 1, maka riwayat aksi admin kosong. Kalau tidak, maka dia akan mencari stacknya lalu menampilkan dari aksi stacknya. Terus ada struktur dari transaksi. Di sini saya juga pakai struktur untuk transaksi. Ada struk di item transaksi untuk yang berisi nama, jumlah, dan harga. Lalu ada struk transaksi yang berisi item transaksinya, lalu jumlah item dan totalnya. Lalu di sini memanggil pendefinisian objek dari struktur transaksi, yaitu history, lalu ada index history-nya itu dimulai dari 0. Lalu di sini ada binary tree post order, di mana di sini ada pendeklarasian struktur dari node tree-nya itu. Ada nama, terus ada tree di kiri dan di kanan. Terus namanya, di mana dia memanggil dari namanya barang. Lalu di sini ada logika dari binary tree itu sendiri. Di sini juga ada function untuk print dari post ordernya itu apa. Jika sama dengan akar, maka dia akan mencetak post order dari akar terus kiri, lalu dari akar ke kanan. Lalu barangnya itu apa? Lalu di sini ada penggunaan bit research untuk mencari barang berdasarkan nama barangnya. Di sini function lower itu digunakan supaya dia itu tidak cache sensitif. Jadi kalaupun yang dicari barangnya ada kapital atau enggak, tetap bisa dicari. Lalu di sini ada function cari barangnya. Di sini ada pointer barangnya, terus ke alamat barang. Terus namanya itu sama dengan
si to lower tadi yang supaya dia nggak kayak sensitif. Lalu selama DP atau dari ininya barang ini, dia akan mencari. Terus kalau misalkan sama namanya, dia akan bernilai true, lalu next. Lalu ada pengurutan heap short ini saya gunakan untuk mengurutkan harga dari terkecil hingga terbesar harga barang ya guys. Di sini ada function heap-nya, terus dari pertama pastinya heap short, sortingnya dilakukan berdasarkan harga dan ditukar di dengan nama barangnya juga supaya nyambung. Di sini function heap sortnya untuk rekursinya. Lalu di function utamanya itu ada function input barang. Ini input barang buat pemasukan barang itu apa aja di toko, ada kode barang, nama barangnya apa, harganya berapa, dan stoknya berapa. Dari sini akan dibentuk stok baru untuk aksi dari admin. Jadi dia otomatis. Lalu ditambah stok juga sama, masukkan kode barangnya dulu yang ditambah stok itu berapa, terus dia ngecek kodenya sama kodenya. Lalu kalau udah sama, dia akan memasukkan input jumlah stok yang ditambah berapa, terus nanti ditambah. Kalau misalkan ini juga sama untuk aksi admin pemanggilan push tag ini. Kalau misalkan tidak, maka barangnya itu nggak ditemukan. Jadi barang harus input barang baru. Lalu ada tampilan barangnya ini, tabelnya seperti biasa, ada pemanggilan barangnya, pointer. Terus jika P ini nggak ada, maka nggak ada barangnya. Kalau kosong, terus ada tabelnya di sini, yang isinya ada nomor, kode, nama barang, harga, dan stoknya. Terus ada function transaksi. Di sini ada berapa jenis barang yang pengen saya beli, terus masukkan jumlah itemnya berapa, lalu pendefinisian objek dari struktur transaksi, terus jumlah item sama dengan 0, totalnya sama dengan 0. Terus melakukan pengulangan apabila I kurang dari jumlah item, maka dia masukkan nama barangnya, nama barang ke satu atau kedua kalau misalkan jenis barang yang dibeli itu lebih dari satu, terus jumlahnya berapa. Terus kalau udah dia akan menghitung, memanggil. Di sini juga masuk programnya dengan bit research tadi. Jadi pengulangannya nyambung ya. Ini jika if sama dengan ditemukan, di sini ada pengecekan. Kalau ditemukan nilainya true, maka dia akan keluar kalau barang dengan nama barangnya itu tidak ditemukan. Terus di sini transaksi yang dibayar totalnya berapa untuk histori barang, histori transaksi. Terus kalau nggak ada maka tidak ada barang valid dalam transaksi atau transaksinya dibatalkan. Terus di sini ada function untuk melihat historinya. Ini ada pengulangannya, indeks, bla bla bla. Kalau misalkan kurang dari indeks history yang tadi udah dideklarasiin di awal, kalau indeks history itu sama dengan 0. Terus transaksi keberapa, di situ menampilkan histori dari transaksi, dari jumlah item, nama barang, nama terus itemnya, jumlah itemnya, dan harga. Terus di subtotalin berapa, lalu ada total semua dari total semua transaksi. Sini ada proses dari penghitungan.
Terus di menu utama ada variabel pilihan untuk memilih di menu switch. Terus di menu toko sembako. Di sini ada input barang, menampilkan barang, nambah stok, mencari barang, menampilkan post order, menampilkan harga secara urutan, serta lalu melakukan transaksi, melihat histori transaksi, dan menampilkan riwayat aksi admin. Di sini ada input dari pilihan menunya, lalu pemanggilan switch, dengan ada case sesuai dengan menu. Kalau misalkan case 1 dia memanggil function input, barang, kalau case 2 dia tampilkan barang, dan seterusnya. Untuk di case 4 itu dicari barang, maka dia akan mendeklarasikan ini mendeklarasikan variabel cari, lalu masukkan nama barangnya. Di sini dia akan menjadi variabel si cari. Kalau misalkan dari fungsi cari barang dan cari ini bernilai true, maka barangnya ditemukan. Kalau enggak, barangnya enggak ditemukan. Terus di case 5, yaitu penampilan post order, juga untuk penampilan post ordernya, urutan post ordernya. Lalu di case 6 ini pengurutan harga barangnya dengan tabelnya. Lalu di case 7 melakukan transaksi, case 8 melihat histori, dan case 9 menampilkan riwayat aksi. Ini mari kita coba. Ini keluar menu toko sembakonya. Sini kita akan input barang terlebih dahulu. Kita akan menginput 2 barang. Terus sabun dengan harga 3.000, stoknya 40. Lalu kita input barang lagi, 02, barangnya beras, harganya 9.000, stoknya ada 30. Lalu mencoba lagi menu, kita tampilin barangnya. Sini akan keluar dari nomornya, nomor dari input barangnya, terus kodenya. Kenapa 02 terus 01? Karena dari stock sendiri dia less inverts out ya. Jadi yang terakhir dimasukkan dia akan muncul paling atas. Terus nama barangnya dan harga barangnya, juga stok barangnya. Terus di sini kita tambah stok, kita tambahin kode barangnya, dan misalkan ingin menambah sabun. Misalkan kode barang 01, jumlah stok yang ditambah 5. Terus kita tampilin lagi, maka dia akan bertambah 5 stoknya. Terus kita memanggil menu mencari barang, nama barangnya misalkan kita pakai kapital ya, karena tadi kita bilangnya tidak case sensitif, maka dia akan tetap ditemukan sabun, karena memang ada sabun. Terus menampilkan secara post ordernya, sini itu sabun lalu beras. Terus menampilkan harga, sini diurutkan dari ascending, benar ya, 3.000 dulu baru 9.000. Terus transaksi, kita akan melakukan transaksi. Jenis barang yang kita akan beli itu ada 2. Barangnya ada sabun, jumlahnya 40, jumlahnya 5. Nama barang kedua itu beras. Kita coba kalau misalkan barangnya itu nggak ada di program ya, kecap. Dia kita beli 5. Nah, di sini akan keluar barang dengan nama kecap tidak ditemukan, maka transaksinya itu tidak dihitung, tidak tercatat.
Terus kita bisa ngelakuin transaksi lagi. Beli nomor 7. Kita beli satu, terus kita beli beras. Dengan jumlah 9. Lalu di sini kita akan melihat histori transaksinya. Nah, di sini akan keluar transaksi pertama itu ada sabun sebanyak 5, seharga 15.000 karena 3 kali 15. Lalu ada beras dikali 9 sama dengan 81.000. Total 81.000. Lalu total dari semua transaksi yaitu 96.000. Terus di sini kita akan menampilkan riwayat aksi admin. Di sini jelas ya, ada pertama kita nambah barang dulu, sabun, terus tambah beras, lalu nambah stok barang si sabun, lalu transaksi yang dibayar, transaksi yang terjadi ada 15.000 dan 81.000. Lalu kita bisa keluar. Sekian presentasi tugas besar praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.